Saya termasuk kiai yang nggak suka mikir nasibnya Islam di Indonesia. Karena Allah mensifati dirinya Al-Hadi, penunjuk. Pasti ini aktif ila yaumil kiamat. Sebab itu wis ditinggal Nabi, ditinggal Wali Songo, ditinggal Mbah Sahal, ditinggal Mbah Dolah, ditinggal Mbah Mutamakin. Agama tetap jalan. Senajan to sing mimpin nggih Mas Nadif kula bareng ngeten iki paham. Itu bukan karena hebatnya Mas Nadif, memang Allah Al-Hadi. Allah penunjuk. Kalau Allah Al-Hadi pasti masyarakat menjadi Al-Mahdiyin yang mendapat petunjuk. Karena sifat Allah nafizah, mu'athirah. Jadi rasa pikir teman-teman dunia. Sebab itu gak mikir itu kadang bagian dari cara jadi wali. Jadi nak sampean daftar wali di antara aturan itu da'it tadbir, dak ninggale sira at-tadbira ngatur dunya. Sama koma bihi ghairu kala tukim bihi nafsak, dunya wis diurusi pangeran kira sama melo-melo. Akhirnya kata mantu dablek gitu mriki niki lha ini terus pendablekan Mas Nadif itu bagian dari pendaftaran wali ini karena tadi da'it tadbir kon dunya iki napa membarno. Saya gak ada cerita. Nah, Mbak Nafek termasuk tiang sing mboten kersa mikir serius-serius. Angger kula iki guyon. Bapak kula Kiai Nur Salim muridipun Mbah Dolah niku guyon ngantos sampai kapundhut terus guyon. Umar bin Abdul Aziz badhe kapundhut terus guyon. Lapo aku mbok tangisi? Lah jenengan badhe mati. Lah memang nak mati memordi. Ila khairi madhubin ilah. Ke zat yang sebaik-baiknya zat untuk kita tuju yaitu Allah Arhamur Rahimin. Mbek kowe tambah ruwet. Jadi serilek itu lama dulu. Memang aku nak mati memordi. Coba kalau sampean mati itu kemana? Ke zat Allah. Allah itu siapa? Ar-Rahmanur Rahim, Arhamur Rahimin, Khairul Ghafirin. Semuanya yang terbaik. Jadi santai mau nomor 15 sudah mati. Nah, sampean mesti gak wani itu. Itu bagian dari kaifiyah. Kaifiyah muamalah ma Allah dengan cara yang elegan yaitu ceria. Jadi pilihan Mbah Nafek seperti itu. Saya senang sekali sama beliau. Saya sering guyon. Tapi guyon yang karena min sa'atin apa? Min sa'ati rahmatillah. Kalau terus akan wa annahu wa adhaka wa abka. Allah itu zat sing maringi guyu. Kita tahu sifat Allah itu pasti nafizah, pasti mu'athirah. Sebab itu wong sumpah kaya apa kata jenengan kabeh saya yakin sing gak ada utang nggih kathah. Wae guyu ya tetep guyu. Bahkan cerita diamuk bojone mbek kancane ya guyu. Padahal pas ning omah ya wedi tenan, tapi kok cerita kancane ku ya guyu. Wah mau piring dibuang seru yakin deh. Iku pas dibanting piringnya ya susah. Paling kejadiannya 5 menit. Cerita mbek kancane berjam-jam. Wah bojoku nek ngamuk jos. Piring dibuang pokoke hebat. Guyu, akeh diguyu mbek susah. Terus sing sitok nambah yo, nak bojoku gak ngono. Nak mangkel minggat. Wah akhirnya guyon. Iku saking hebatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah sekali punya sifatun nafizah. Sehingga dirinya Al-Hadi, maka hidayat ini akan ada ila yaumil kiamat. Makanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu ketika beliau mimpin sukses, sangat sukses. Itu banyak Sayyidina Ibnu Umar, Abdul bin Umar kalau jalan-jalan itu diprovokasi. Mbok abamu disuwun suksesi. Kersane kepemimpinan ini berjalan tanpa konflik karena ditunjuk oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Pertama Abdul bin Umar itu mengabaikan itu, tapi lama-lama mereka mendesak dengan analogi begini. Analogi itu kias begini. Kalau ada penggembala kambing, kemudian kambingnya yang 100 itu di hutan atau di padang rumput, terus ditinggal gelanggang. Menurut pendapat Anda, penggembala ini dosa enggak? Karena yudhayu, karena menyia-nyiakan kambing-kambing itu. Oh iya. Fa ummatu Muhammad a'dhamu minal ghunam. Umatnya Muhammad itu lebih serius ketimbang urusan apa? Kambing. Kok enak Umar wis tuwa pe mati tinggal gelanggang, enggak diatur suksesinya. Usul itu ditawarkan ke Sayyidina Umar. Sayyidina Umar sempat kepikiran, koyo iya. Tapi lama-lama Umar bangkit ketika gerah. Oh enggak jadi. Saya tetap tidak mau mikir Islam seperti ini. Karena agama ini milik Allah. Wala yudayi Allah khilafatahu wala dinahu wala kada wa kada. Allah tidak akan membiarkan agama ini. Terus bagian dari iman adalah wong kadang ora oleh mikir detail. Karena sifatnya Allah pasti aktif. Coba jangan pirsa kan, agama ini pernah ditinggal Sayyidul Khalqi, Akramul Anbiya wal Mursalin. Dia jalan.
Ditinggal para sahabat nggih jalan. Wali songo iku wis alim keramat, nasabe nggih top. Saiki disaingi mudin panduane kompilasi hukum Islam. Iku ya agama jalan. Dhisik tanah ijek ombo, wong sering kelaparan kurang beras. Saiki tanah entek nggo omah wong nggih luweh-luweh. Karena Allah mensifati dirinya Ar-Razzaq. Dan sifatnya Allah pasti nafidah, pasti mu'athirah. Tetes kula suwun manhat kados banafe ceria apa bukan berarti enggak mikir. Pancen itu mangkefiah termasuk thariqah. Terus sing serius kados bahasa hal bagian dari thariqah. Sing penting wonten ilmune ya, saya ulang lagi sing penting wonten apa? Ilmu. Wa annahu wa adhaka wa abka. Mulane dawuh Ibnu Hajar Al-Asqalani seneng iku ibadah. Kok ghayatul iman niku halawatul iman. Jadi salasun mangkunna fihi wajada halawatal iman. Syarat iman harus menemukan manisnya. Manisnya itu nyamannya. Nyaman itu artinya enak. Nah, tentu ekspresi enak itu ya guyon, ceria. Wong menamuni Islam ku enak wong mbek merengut, itu kan malaikat gak ngandel jadi. Muni Islam iku agama sing top, agama sing membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Tapi wong men besengut gremeng. Jari malaikat itu jari bahagia kok grem. Mulane kula yakin Mbak Nafa niku para pangeran niku barokah ceria. Zaman sahabat mun kathah fitnah. Ketika konflik Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah. Itu ada seorang sahabat yang ngendikan gini, saya masih ingat teksnya. Yu'jibuni minal qurra kullu taliqin mithaq. Talik itu wazannya fa'il, itu kalau dalam ilmu sorob termasuk mubalaghah. Mithaq itu wazannya mif'al juga mubalaghah. Yang paling saya senangi dari orang alim adalah yang ceria. Talik itu dari kata tolaqatul wajhi atau tolqatul wajhi itu ceria. Mithaq sing akeh guyune. Karena mereka tahu KB orang itu di rumah sudah problemnya banyak. Saya masih ingat wasiat bapak. Gak kowe sampe nak mulang guyon wae. Wong sing ngaji kuwi sudah kakean utang ruwet. Jadi jangan tangiskan yang kedua kalinya. Kulo cek eling. Kok mah wis ruwet, takut istri ngaji diwedekno neraka. Jadi niku bagian dari sanad. Jangan tangiskan dua kali. Kok nek omah wis napa? Ruwet. Terus niki penting ya, terus wonten dawuh malih kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyafrah. Itu wong kudu seneng. Mulane tiyang-tiyang toreko ijazahu ala bi dzikrillah tatmainnul kudu seneng. Bahkan kalau nate mau riwayat la syai'a aqsamu min dhahri iblis min farahil mukmin. Tidak ada sesuatu yang paling bisa menghancurkan iblis kayak farahil mukmin. Senenge tiyang napa? Kau wong nak seneng ku ridho mek kodok-kodok. Seneng macam-macam, ono sing seneng karena punya materi, seneng dadi mantu kiai, ono sing seneng untuk duit macam-macam. Yang penting aja seneng mergo untuk SDSP, paham ya? Kesenangan orang ulama itu beda cara seneng karena mereka penjaga agamanya Allah. Niku nak untuk jawaban ku seneng. Senajan to ya ora untuk duit. Kula riyen nate janggal mek kodok-kodok. Wong Allah ngersakno elek kok ngukum kan cara dohir kan iskal lu bingung no. Ya kanggo sing mikir, nek sing ra mikir malah enak ra tuh iskal. Tapi kalau nate mau tak umil barohin perdebatan ulama ahli sunnah sama Mu'tazilah. Cara berpikir Mu'tazilah keburukan itu dilarang Allah kok terjadi. Ya sudah itu berarti di luar kehendak Allah. Karena itu kalau itu dikehendaki Allah berarti aneh. Anehnya Allah menghendaki kemudian menghukum. Seakan-akan Mu'tazilah ini menang satu sesi, menang satu poin. Tapi kata ulama ahli sunnah cara ngendikan gini, idzan waqa'a fi mulkihi ma la yuriduhu. Kalau gitu berarti di kerajaannya Allah banyak sesuatu yang terjadi di luar kendalinya. Jadi kira-kira ngene bantah ahli sunnah, misalnya Hollywood kan kota maksiat misalnya. Gusti seputi Hollywood kan maksiat tok. Sepi aku dia gak berdaya. Kowe seneng di pangeran ngono iku. Artinya resiko mengatakan setan itu yang mengatur maksiat berarti setan itu dijaya karena maksiat selalu lebih banyak ketimbang taat. Makanya Ja'far Shadiq ketika ditanya Qadar ngendikan ngene, "Atarahu ayyu syukurhan." Masa kamu melihat Allah ketika dimaksiati itu secara terpaksa?
Secara terpaksa gini, sakjane aku yo kepengin wong kabeh ku apik, tapi aku dhewe ora berkutik. Kan repot kalau Allah begitu. Ya Allah semua yang menghendaki khairihi wa syarrihi minallah. Tapi kita memahami khairihi wa syarrihi minallah dengan pemahaman khas ulama itu. Jadi mengatakan syarrihi minallah karena kedikjayaan Allah, bukan karena kita pecundang nak maksiat diisnadno ning Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang lagi ya, kita bangga dengan khairihi wa syarrihi minallah bukan karena menisbatkan keburukan kepada Allah enggak, tapi karena nisbatkan kedikjayaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga khairihi wa syarrihi semua dalam kendali Allah Subhanahu wa taala karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Akhirnya seneng, jadi ahli sunnah aku seneng, dibully kaya apa seneng. Cuma saya repot ahli sunnah, Mas Nadib tambah ahli sunnah aswaja. Jadi saya kira apa? An-Nahdiyah ditambah, nggak tahu. Atau Islam Nusantara kata Mas Nadib. Tapi sekarang itu penting, tambahan An-Nahdiyah itu penting. Kenapa demikian begini? Di bahasa dunia itu hanya dua bahasa, Sunni dan Syiah lah. Sehingga perangnya Yaman ya disebut perang Syiah, Houthi, sama Sunni itu dengan makna siapa? Arab Saudi, yaitu Wahabi. Padahal cara ahli sunnah Wahabi itu beda dengan ahli sunnahnya NU atau saya ulang lagi ya, dari dalam bahasa dunia itu kan hanya ada dua kelompok besar yaitu Syiah dan Sunni. Dalam bahasa dunia itu Wahabi, HTI, Muhammadiyah termasuk apa? Sunni. Bahasa dunia loh, bahasa jurnalistik. Nah, Mas Nadiem itu gak ingin dikembari mereka, makanya menambahkan azwajah an-nahdiyah. Hali ziyadah hada bid'ah amlah, tidak tahu saya. Tambahan ini bid'ah apa enggak? Bid'ah mukhalladah enggak tahu. Tapi tambahan ini menjadi penting karena begini ya. Saya kemarin diundang di Lirboyo, cocokan sama Gus Kafabi. Dawuh beliau begini. Gus jebule NU sakake. Diserang sana, diserang sini. Kalau saat ini sakake Gus sampai Pak Said, mbek jenengan. Dia matur nuwun Gus disakeni ya. Karena NU ini dikritik Syiah karena ikramus sahabah. NU kan khasnya ikramus sahabah. Syiah mesti tidak cocok. Tapi dikritik Wahabi karena NU nganakno khol, nganakno wasilah, nganakno ziarah kubur. Jadi NU itu digencet Syiah, ya digencet Wahabi. Nah berhubung sunninya NU itu beda karena kita wasilah, kita khaul, maka terus sama NU resmi kayak Mas Nadib. Saya ini NU kultural. Karena saya diangkat itu ya tidak tahu, hanya tahu-tahu dapat SK. Itu ditambahi ahli sunnah wal jamaah no? An-Nahdiyah. An-Nahdiyah ini sebagai penegasan tadi. Ya ahli sunnah, ikramus sahabah, tapi ya percaya wasilah, percaya ziarah nopo kubur. Bon kalau terus ngaji ini, kita terus kalau suwun farahul mukmin ini kita pertahankan. Kul bi fadlillah wa bi rahmati fa bidzalika falyam. Dia seneng carane macam-macam. Misalnya jenengan seneng Indonesia, yo negara dikorupsi mulai zaman dhisik nganti saiki kok tetep sugih, wak saking apike negara, saking sugih-sugih negara. Negara dinti ku ora usah dikorupsi wis bangkrut. Indonesia itu dikorupsi ene ya ono tetep sugih. Hebat buatan Indonesia. Oh niki buatan kok dukung korupsi buatan, nyifati kekayaan Indonesia. Pokoknya sementing akibatnya ku seneng. Wes nyifatine keliru-keliru lah, pokoknya akibatnya ku seneng. Niku ajarannya Abdul Hasan As-Sadili. Tadi kabeh sampai Abdul Hasan As-Sadili ini munajate mbek pangeran, ada seorang wali berdoa di multazam, ya Allah berikan saya rezeki tidak maksiat lagi pada engkau. Padahal multazam itu tempat yang mustajab. Terus jawabnya pangeran, nak wong ra maksiat terus sifat ghafur ku tak gopo ya. Maksudnya kan terus ora ono gunane. Ghafur iku ora ono gunane, ghafur iku perkarane zat sing akeh nyepurane, jebule wonge bener kabeh. Akhirnya wali iku nggih pun Gusti mboten siyos. Ya terus nggih monggo mawon Mas, pokoke penting niki ngenang Mbak Nafek. Mbak Nafek seneng guyon niki sampean tak wari cara jadi wali lewat jalur napa? Guyon. Lho mong teke riwayat itu inna min khiyari ummati. Sampeyan rasa takok hadis itu dhaif ta hasan tabarruq. Sampeyan kaya Albani berarti. Sing jelas hadis itu wonten teng Ihya, kalaupun dhaif itu ya ta'ayyadu bil amal. Ngendikane ahli hadis
Hadis dhaif itu umila bihi asal yata ayyadu bil amal, terkuatkan karena menjadi perilaku ahwalnya ahlu sunnah napa wal jamaah. Inna min khiyari ummati qauman yathakuna jahran min saati rahmatillah. Di antara umat-umatku yang jadi pilihan iku nak guyu banter-banter min saati rahmatillah. Lu didolani kanca nak ketok guyu kan ya seneng sing didolani. Jajal sampean ketok melas. Ini sing didolani mikir nyangoni, paham nggih? Atus kula ora ngaji ku ya guyon terus. Jajal misalnya kula ngenes, iku kurang salam templek tapi. Wis pokoke repot kabeh, kena wong ketok ngenes iku repot kabeh. Artinya nak sampean seneng niate ngene iku ya jenenge ibadah ngoten. Nggih, napa inna min khiyari ummati napa qauman yadhakuna jahran min saati rahmatillah. Tapi mungkin nak dalu-dalu dhewean wa yabku nasirron min khaufi azab. Tetap dalu-dalu ge nangis. Piye-piye amale sampean ora cukup, nggo mlebu swarga ora cukup. Sing cukup namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Nah, cara seneng sing permanen itu apa? Ya tentu bil ilmi, dengan ilmu. Kula ini termasuk pengagum kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani itu kalau nyifati Nabi itu, Nabi bukan sekedar punya al-jamalul wajhi, wajahnya ganteng enggak, tapi Nabi memimpin kita ke al-jamalul akli, kegantengan cara berpikir, keelokan cara berpikir. Misalnya begini, betapa tersiksanya kita kalau kita disuruh menuhankan Lata dan Uzza. Itu kan batu yang dipahat, bisa patah, tidak bisa apa-apa. Kayak apa tersiksanya kita yang berakal menuhankan batu. Begitu juga betapa tersiksanya kita kalau menuhankan Fir'aun. Dia manusia, punya mbah, punya kakek. Makanya kata Nabi Musa, Musa, Tuhan kamu siapa? Tuhannya langit dan bumi. Fir'aun masih bisa ngeles, yang nuhani bumi saya. Tapi ketika Nabi Musa ngendikan Rabbukum wa Rabbu abaikumul awal, yang nuhani nenek moyang kamu. Itu pengawal Fir'aun langsung sadar, ini kok ada Tuhan balita. Karena kalau Fir'aun Tuhan berarti mbah-mbahnya tambah Tuhan. Makanya justru Fir'aun tertohok dengan kalimat Rabbukum wa Rabbu abaikumul awalin. Fir'aun kan di bapak, di mbah. Kalau Fir'aun Tuhan berarti mbahnya tanpa Tuhan. Kau Fir'aun. Lah itu jenenge al-jamalul akli. Orang itu nyaman meniadakan Tuhannya Fir'aun. Sama. Nabi Isa lahir di mana coba? Bumi. Berarti Tuhan sama yang dituhani dulu mana? Dulu bumi. Berarti kan nggak mungkin dia Tuhan. Wong lahirnya dulu bumi. Itu jenenge al-jamalul akli. Apa? Al-jamalul akli. Beda dengan Islam, yang jadi Tuhan itu siapa? Al-Qadim, Al-Awwal, zat yang sebelum alam raya ini. Kan nyaman, kan pantasnya Tuhan itu begitu. Masa Tuhan kalah dulu sama yang di Tuhan? Nah, itu jenis al-jamalul aqli. Orang menjadi nyaman. Akhirnya nak nyaman kakak tiang sinau ibu guyu-guyu dewi. Sementing radinceng wong darani stres, paham ya? Karena setiap sinau kenapa guyu-guyu dewi? Karena dia menemukan al-jamalul aqli atau al-iltizat al-aqli, kenyamanan berpikir. Kan terus kita nyaman.